Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir menggunakan hati nurani secara cerdas, bijaksana, dewasa, sehingga kita hidup di dalam kesatuan iman, hidup dalam keragaman iman, keragaman agama dan kepercayaan, saling menghormati di antara insan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Harapan kita tentu saja mudah-mudahan boleh jadi kami keliru. Syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak sebelum diciptakan alam semesta masih berupa Nur Muhammad, nur cahaya yang terpuji, hingga nanti kita hidup di alam akhirat, kita akan tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam pandangan kami yang boleh jadi keliru, tidak perlu untuk diperdebatkan. Namanya pandangan, ya. Pandangan itu mustahil seluruh dunia memiliki iman, ilmu pengetahuan dan yang lainnya yang sama persis. Di dalam peringatan Maulid, ya, sejak ada Riyadul Jannah wal Maulid, ya, yang diprakarsai didirikan oleh Yai Haji Abdurrahman, insyaallah, ya, di Karangploso. Jadi kami sebut insyaallah itu boleh jadi kami kurang lengkap menyebut nama beliau yang mulia itu, ya. Sejak itu maka ada semacam kesepakatan di kalangan ulama, khususnya ulama-ulama yang ada di dalam lingkaran Nahdlatul Ulama. Peringatan Maulid itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan nanti akhir plus 9 atau 10 hari. Jadi 40 hari tepatnya peringatan Maulid itu dilakukan terus berkeliling di Malang Raya ini, bahkan sampai di luar Malang Raya. Jadi seperti Pasuruan, Probolinggo, sampai dengan bahkan, ya, yang sering kali diikuti oleh Abah Kiai Haji Masyhuri, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah, Ketua Takmir As-Salafiyah Kedung Gandang, itu sampai ke Bali. Ya. Jadi kita berbahagia karena ruh dari peringatan Maulid atau Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai bersama, itu betul-betul rahmatan lil alaminnya itu kian hari semakin terasa. Meskipun tentu saja ada juga sejumlah orang, atau boleh jadi agak banyak orang yang mengkritik, ya, bahwa tradisi Maulid seperti itu tidak ada di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas ada dan tidak ada di zaman itu, ya, karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, kamu jangan mengagungkan, memuji saya sebagaimana orang-orang Nasrani memuji, mengagungkan Isa bin Maryam, ya, binti Maryam alaihissalam, ya. Mengapa? Karena penghargaan kepada Nabi Isa alaihissalam
itu dianggap oleh Rasulullah Muhammad SAW itu berlebihan. Tetapi kita tidak mencampur tangani keimanan saudara-saudara kita terhadap Nabi Isa yang kemudian disebut dengan Yesus Kristus ya. Dan ada juga yang mengatakan tidak sama antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Itu adalah hak mereka ya. Nah, kita berbicara di semangatnya Rasulullah. Semangat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah semangat untuk membangun, menyempurnakan akhlak. Jadi sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW bertutur bahwa ya, bertalian dengan yang kami sampaikan di muka, aku ini hanya sekedar hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi mengatakan sekedar hamba ya, itu untuk merujuk betapa tawaduknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tawaduk ini kemudian dilukiskan oleh Allah melalui teladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam antara lain ya, bacaan kita di duduk iftiras atau duduk antara dua sujud, yaitu Rabbi firli ya. Tentu saja ini pemahaman kami ini adalah pemahaman yang paling sederhana yang kami pahami sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW dari kalangan ilmuwan sosial ya. Sehingga kalau nanti terjadi perbedaan di antara Anda dengan saya, itu adalah kewajaran. Dan perbedaan itu kalau kita merujuk pada Rabbi firli, ya Allah ampunilah kami, ini dalam makna hikmatologi kami menangkap bahwa memohon ampun kepada Allah itu boleh jadi kita berucap salah, sehingga diterima oleh saudara kita sesama manusia, sesama mukmin, itu nanti juga akhirnya kalau diikuti salah. Karena itu kita memohon maaf kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Tapi sekaligus kita juga bisa menyampaikan ya, semacam tulisan kami yang sederhana ini ya, yang kami pakai ketika kami mengajar pendidikan agama Islam di Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 2009 ya. Kemudian purna tugas ya. Nah, apa yang kami sampaikan di sini adalah perspektif sosial pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru agung yang bisa menulis, ya, kami membuat tanda tanya harapan kami, ya, ini kami tulis bersama istri almarhumah yaitu Dr. Anda Sri Herawati atau Sri Herawati, Magister Sains, ya, gitu ya. Jadi kami tulis berdua karena apa? Karena kami mendiskusikan, mencari literatur itu bersama-sama. Jadi membaca pun juga bersama-sama. Artinya membaca bersama itu kami membaca satu karya ulama, kemudian almarhumah membaca karya ulama yang lainnya. Sehingga saling melengkapi. Kemudian kami menulis bersama, kemudian didiskusikan. Dan buku sederhana ini saya tulis draft buku untuk kalangan sendiri, limited edition ya. Jadi belum pernah kami sampaikan ke khalayak kecuali ke mahasiswa kami dan sejumlah sejawat teman-teman dosen. Karena itu bentuknya masih semacam diktat kuno begini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, kami bisa mewujudkan dalam bentuk buku yang tersaji secara umum. Ya, kami proses nantinya itu ada ISBN dan katalog dalam terbitan, insya Allah begitu ya. Nah, apa yang ingin kami sampaikan, buku yang sederhana ini ya, atau draft buku yang sederhana ini kami diskusikan pada sejumlah ustadz, sejumlah kiai. Jadi lebih dari 20 ustadz dan kiai. Kalau mahasiswa
itu ratusan ya, karena satu kelas minimal 40 sampai 50 mahasiswa ya. Jadi mulai dari angkatan 2010, ini kami tulis 2010 gitu ya. Awalnya bahkan 2009 sudah kami tulis ya, kami sampaikan di kelas-kelas. Jadi mahasiswa kami itu ragam alumni setingkat SMA, banyak yang dari pondok pesantren. Karena itulah dikritisi tulisan saya ini dengan begitu mulianya ya. Nah, apa yang ingin kami katakan di semangat Maulid ini, ketika kita berdoa Rafiq Fili, itu ada pengakuan kesalahan. Apakah kesalahan langsung kepada Allah atau hanya kepada Allah, ataukah kesalahan ketika kita berbicara, apalagi di sosial media semacam YouTube seperti yang kami lakukan ini. Jadi kesalahan kata itu boleh jadi ada ya. Karena juga ada yang mengkritik bahwasanya kami ini tidak Nusantara begitu ya, karena kami ini menurut beliau itu tidak berbasis budaya Nusantara asli gitu ya. Dan kami jujur harus mengakui terima kasih, karena memang kacamata ini juga bukan budaya Nusantara ya. Kemudian baju yang semacam ini juga bukan budaya Nusantara. Kemudian mohon maaf ya, tanpa bermaksud apa-apa ya, jam tangan ini juga bukan budaya Nusantara. Jadi kalau dikatakan, dikritik kami di seri-seri sebelumnya itu, Anda tidak menganut budaya Nusantara, nah, itu benar ya. Yang mengkritik benar dan kami hormat, kami hargai gitu ya. Dan rasanya memang untuk semua manusia di dunia ini, apalagi di era kesejahteraan, untuk yang asli, betul-betul asli itu nyaris tidak ada, kecuali yang hidupnya itu seorang diri. Apakah ada? Kami pernah menemui, yaitu teman dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jenderal Cokrofarmanolo almarhum insya Allah gitu ya. Kami menemui di mana? Di hutan Sendang Biru. Ketika era tahun 1980-an. Beliau betul-betul hidup sendiri dan tidak ada tetangga. Tidak juga punya alat-alat yang modern. Tetapi juga kami lihat beliau juga tidak asli Nusantara. Karena bajunya masih memakai seperti saya ini, ada kerahnya begini. Kerah begini itu kalau tidak salah kan dari daerah Eropa sana ya. Kalau yang asli Nusantara seperti apa? Nusantara sebelah mana? Kalau Nusantara Jawa boleh jadi pakai surjan ya, seperti Waliullah Sunan Kalijogo dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara, kita ini Rafiq Fili dalam bentuk kata dan tulisan, maka jelas kita niscaya secara otomatis menyadari akan kelemahan kita. Jadi kalau kami menulis ya di sini ya, tulisan kami ini jujur saja kesimpulannya itu Rasulullah Muhammad SAW ini sebetulnya bukan pendapat saya, tapi apa yang saya baca lewat Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu ya, dan penjelasan para ulama ya. Kecuali ulama yang menjelaskan berbeda dengan kami. Kalau berbeda itu tidak berarti kami lebih hebat gitu ya. Tapi kalau kami berbeda dengan ulama mufassirin muhadisin, itu kami hanya menangkap apa yang kami tangkap dengan hati kami. Ya, lagi-lagi dari Imam Ahmad yang sering kami sampaikan, istabti qalbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka, atau dibaca, ada yang mengatakan itu dibaca lengkap itu 3 kali, istabti qalbaka wa in aftauka. Jadi 3 ini dikali 3 kali. Artinya apa? Kita itu harus menetapkan dengan hati kita. Hati yang sudah berusaha untuk dicerahkan oleh Allah, mendapatkan hikmah sesuai dengan penuturan Allah atau firman-Nya Allah dalam surah kedua Al-Baqarah 269 itu. Siapa yang diberi hikmah maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Kami tidak merasa diberikan kebaikan yang banyak ya, melebihi siapapun, tetapi kami sebagai
hamba yang dhaif ini merasa kami yang tidak mampu ini diberikan kelebihan yang banyak atau keunggulan yang banyak. Bukan melebihi orang lain, tetapi yang kami rasakan, yang kita rasakan. Di antaranya adalah kemampuan menulis. Jika bukan karena basmalah, maka kami tidak mampu menulis. Jika bukan karena hamdalah, maka kami tidak akan mampu mengakhiri untuk sementara. Nah, tersedia ruang. Jangankan bagi kiai, ustadz, ya, para ajengan, tuan guru dan yang lainnya, ya. Sedangkan bagi mahasiswa menurut kami, ya, hikmah itu diberikan, ini yang kami pahami dari firman Allah tadi. Hikmah itu katanya Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Karena itulah kritik saran terhadap buku ini selama paling tidak kami mengajar, ya, di Universitas Brawijaya, kemudian di 13 atau 14 ya, perguruan tinggi swasta, kami sampaikan dan kami terbuka untuk dikritisi. Dan kritik yang beragam dengan bahasa yang lugas, kadang-kadang juga mencibir, kadang-kadang juga kasar, tapi ada juga yang menghormati, semua kami terima dengan lapang dada. Dan semangat Bu Istu li utami mama karimal akhlak itu kami berusaha memegang teguh. Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di dalam keilmuan itu justru awal dari akhlak dalam pergaulan sosial. Mengapa? Karena di pergaulan sosial, ya, itu kalau kita merujuk pada jika ingin bahagia dunia, maka kita harus berpegang pada ilmu. Jika ingin bahagia akhirat, kita harus berpegang pada ilmu. Jika ingin bahagia dunia akhirat, maka kita berpegang dengan ilmu. Demikian penuturan hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Nah, ketika kita menyadari bahwasanya ilmu itu dipakai sebagai pembuka atau mahkota pergaulan sosial, maka kita harus ada kerelaan untuk menerima kritik. Dan kritik itu kalau berdasarkan pada hadisnya Rasulullah tentang akhlak, ya, maka kritik itu ada kritik yang berakhlak. Jadi bukan memaki-maki. Mengkritik pemerintah betapapun, ya, seseorang tidak setuju, memaki-maki itu bukan akhlaknya Rasulullah, ya. Bukan akhlak umatnya Rasulullah yang diminta untuk membaguskan akhlak. Karena kalau Rasulullah itu dikatakan, difirmankan itu dengan kepribadian yang teladan, ya, di dalam diri beliau, maka kita mengikuti, bukan menyamai, ya, mengikuti saja. Jadi mengikuti itu selalu di belakangnya, selalu di belakang. Di belakang siapa? Apa? Di belakang Rasulullah? Ya tidak. Apa di belakang Khulafaur Rasyidin? Ya. Apa di belakang keturunan Rasulullah Muhammad SAW ahli bait? Tentu tidak. Kalau kami merasakan di belakang siapa? Di belakang ulama-ulama, di belakang guru-guru kami tercinta. Guru di mana? Guru di SD kami, guru di SMP kami, guru di SMA kami, guru di perguruan tinggi kami. Ya. Dan semua guru-guru kami, ulama, di mana ulama itu terbagi, ya, karena ini pengaruh sekularisasi, ada ulama yang betul-betul konsennya hanya dunia, tapi ada ulama akhirat di mana akhirat menjadi fokus dan dunia itu terbawa. Ya, seperti apa yang saya katakan ini adalah argumentasi dari Hujjatul Islam Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali pun dikritik. Dikritik oleh siapa? Maaf, ya, maaf, saya sampaikan. Ada yang mengatakan sangat kasar, ya, sangat kasar. Saya tadi tidak menyampaikan apa itu ucapannya karena saya tidak tega kepada seorang yang sealim Imam Ghazali, ya. Kami sangat hormat, ya, dan kami sangat
sangat memuji beliau, ya, walaupun kami tidak dari pondok pesantren, melalui Profesor Tengku Yakub, Magister Arts, ya, ya, bukan Magister Agama kalau zaman lama itu, ya, itu kami membaca terjemahan Ihya Ulumuddin 8 jilid itu. Untuk memperoleh ini ketika kami SMA di tahun 1970-an, betapa sangat sulit sekali. Kami baru dapatkan itu ketika mahasiswa, ya, di tahun 1970, menjelang mahasiswa tahun 77 gitu, ya. Kami kelas 2 SMA sudah mencoba belajar Ihya Ulumuddin. Melalui siapa? Melalui buku itu dipandu oleh guru kami tercinta, yaitu Bapak Amiruddin, yang sederah dengan Buya Hamka. Nah, tradisi dari keilmuan yakni tidak membawa massa. Ini yang perlu dicatat hari ini. Karena hari ini itu hiruk pikuk tesis dari seseorang, ya, itu ada yang didukung ini, kemudian yang dikritik ini, yang mengkritik itu ada masanya, kemudian yang mendukung ada masanya, ya. Memang, ya, mazhab pemikiran itu ada pendukung, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi tidak seperti partai politik, ya, atau lebih tepatnya partai politik gitu, ya, yang memobilisasi massa itu untuk memilih dirinya. Di dalam keilmuan tidak demikian, ya. Sangat inspiratif dan bijaksana ketika Imam Asy-Syafi'i itu menuturkan, ya, kalau kalian mendapati satu kebenaran, ya, maka itulah pendapatku, ya. Artinya apa? Imam Syafi'i yang tidak sampai usia 40 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyadari bahwa apa yang disampaikan itu tidak lengkap. Artinya tidak lengkap itu melebihi teknologi kedokteran yang serba canggih, tidak demikian, ya. Jadi sangat futuristik sekali pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang hebat itu, ya, termasuk kembali lagi kepada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang menulis tentang tahafut ataf al-falasifah, ya, kekeliruan para filsuf atau kekeliruan dalam filsafat. Nah, dan kami pun, ya, baru bisa memberikan satu kontribusi di dalam persandingan filsafat itu dengan hikmatologi di tahun-tahun, kalau insya Allah mudah-mudahan saya tidak salah ingat, ya, tahun 2011. Jadi betapa kita ini sebenarnya, ya, kalau dibilang tidak ada apa-apanya kecuali menyusun, ya, semacam puzzle begitu, ya. Jadi butiran-butiran dari pemikiran para ulama, pemikiran para ilmuwan, pemikiran para teknokrat, ya, pemikiran para praktisi, kemudian untuk kita serap dalam proses inkubasi hati nurani, kemudian kita sampaikan. Jadilah tulisan. Jadi tulisan-tulisan termasuk yang ada di belakang saya ini tidak ada satupun yang asli, ya. Apalagi tulisan yang ada di ini, ya, yang merah ini, ya. Ini adalah naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Itu jelas tidak asli, bukan asli karyanya atau pikirannya Muhammad Yamin, tidak demikian, ya. Demikian juga yang disampaikan oleh antara lain oleh Kiai Imad, ya, Al-Bantani begitu, ya. Itu beliau pasti membaca referensi sampai dengan mengeluarkan tesis gitu, ya. Dan itu semua dialami oleh para ilmuwan, ya. Dan jujur saja untuk menghindari kutipan-kutipan, ya, maka kami melalui renungan yang berusaha dalam mengambil hikmah, itu kami menulis karya sastra saja. Karena kalau karya sastra itu tidak perlu ada notasi, ada running note atau footnote gitu, ya, tidak perlu gitu, ya. Sehingga kami
menciptakan. Kalau menciptakan itu manusia. Kalau maha mencipta itu Allah, gitu ya. Nah, menciptakan apa? Menciptakan karya sastra yang memiliki 3 tahapan. Awalnya itu adalah yang penting 7 baris, ya. Kemudian akhirannya sama. Banyaknya huruf atau banyaknya kata berbeda. Kemudian tahap yang kedua, itu kami menginovasi lagi 7 baris, 7 kata, akhiran sama. Masing-masing 1 judul. Ya, jadi yang di awal tadi juga 1 judul atau 1 bahasan, yang kedua juga 1 bahasan. Kemudian yang ke 9.000 sekian ya, sampai dengan sekarang itu menginjak menuju proses 19.000, itu adalah 1 judul, kemudian 7 bahasan. Jadi sabdana itu adalah sabta dalam pesona, 7 di dalam pesona. Bukan karya saya yang mempesona gitu ya, tapi kami bersyukur kepada Allah, 7 yang mempesona itu adalah tidak berhingga yang diberikan kepada kami syukuri dan kami gurat menjadi karya. Dan karya itu menurut saya ya, sempurna. Wah, kok percaya sekali ya, pede sekali, percaya diri. Ya, saya sebut sempurna karena apa? Karena pasti ada kekurangannya. Termasuk kanal hikmatologi. Kanal hikmatologi yang kami sampaikan kepada Anda semua itu adalah yang terbaik, yang tersempurna dalam keyakinan kami. Tetapi saya sangat yakin itu ada kekurangan, ada kelemahannya, di mana kita sesama manusia seiman, seagama, ataupun berbeda iman, berbeda agama dan kepercayaan, itu saling bersaudara, sehingga kesempurnaan yang kami akui itu justru ada pada saran Anda semua. Jadi sempurna itu karena ada kekurangannya. Dan kita sadar ada kekurangannya itu. Jadi bukan sekedar lipstick begitu ya, tetapi memang betul-betul kita meyakini, kami meyakini. Sekali lagi, kesempurnaan karya kami, baik lisan maupun tulisan, justru terletak pada ketidaksempurnaannya. Yang paripurna hanya sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selaras dengan Al-Quran dalam pandangan Jamal Al-Banna yang menulis reformasi fikih, dan yang atau maha sempurna adalah Al-Quran. Jadi hadis yang tersempurna, Al-Quran yang maha sempurna. Mohon maaf, mungkin lebih tepat hadis itu adalah yang terparipurna, tidak ada lagi ya. Kemudian Al-Quran adalah yang maha paripurna. Sedangkan karya kami yang sederhana, yang lemah ini sempurna di atas ketidaksempurnaan. Jadi betul-betul sempurnanya karena sentuhan panjenengan yang menyempurnakan. Kelemahannya lebih banyak. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Tentu saja berkat rahmat Allah, hikmah, kami berusaha untuk mendapatkannya. Dan karena Anda, maka kanal hikmatologi hadir di tengah-tengah sosial media. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.